Alhamdulillah kita hadir di Merdeka Cafe. Ternyata membuat kafe bukan orang hanya untuk kepentingan pribadi dan keuntungan pribadi, tapi beliau punya konsep meningkatkan mutu pendidikan anak-anak bangsa negeri. Kita ingin tahu siapa sih owner dan pengelolanya hari ini. Yuk, ikuti terus Mang Lili. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Sehat Bang? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bang, bisa ketemu Abang ini Bang. Di Merdeka Cafe nih Bang. Merdeka Kupi. Oh, Merdeka Kopi. Merdeka. Iya. Mantap juga nih kan Bang, namanya Merdeka Kopi. Alhamdulillah lah Bang. Memang kalau untuk nomenklatur nama ini, kita udah beberapa kali ya, memberikan ide-ide gitu ya. Sebelumnya. Dari kita mau buat profesional kopi, mau buat literasi kopi, sampai akhirnya kita tetapkan Merdeka Kopi. Tapi nanti filosofinya kita jelaskan lagi Bang. Jadi Bang, kita tadi kan hebat juga ini Bang. Waktu kita masuk tadi kok ada deretan buku-buku di sini. Jadi benar. biasanya Bang, kafe itu identiknya orang mendapatkan keuntungan secara pribadi untuk diri sendiri. Tapi Ya, hari benar. ini Merdeka Kopi beda Bang. Selain mendapatkan keuntungan tapi mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya, Mungkin benar. salah satu konsepnya itu ya Bang. Benar. Jadi alhamdulillah nih Bang, hebat ini. Iya, kita belum mengorder kok udah turun di Bang minuman. Apa nih sebenarnya Bang? Jadi memang Merdeka Kopi ini kita identik dengan apapun itu, mereka yang duduk di sini sebelum mereka pesan kita akan berikan air putih. Jadi, siapapun yang datang, mesan atau tidak akan kita berikan air putih. Konsepnya Bang? Karena memang air putih ini penyemangat satu, yang pertama. Yang kedua memang kita konsep merdeka itu tadi, jadi memang siapapun yang duduk di sini ya kita berikan fasilitas ataupun sajian yang bisa dinikmati dulu sebelum dia memesan gitu. Artinya dia bisa minum, ya mana tahu sudah beraktivitas jauh di mana-mana kan gitu. Sudah capek dari lelah kemana-mana, kalau udah disuguhkan dengan menu makin pening dia. Jadi kita kasih lu air putih. Nah, jadi untuk minuman pembuka. Gitu Luar biasa memang. Selain bukan ini berarti bukan untuk ini Bang ya kan, sedekahnya itu ya kan Bang? Iya, lebih ke sana. Jadi ya pokoknya siapapun yang duduk di sini, mau tua, muda, memang di sini rata-rata kita kaula muda lah gitu kan. Nah, para mahasiswa ataupun ya aktivis kita buat di sini kegiatan, khususnya nanti kegiatan literasi. Seperti yang dilihat saat ini, sini banyak buku-buku, kita juga aktif di bidang literasi, jadi artinya siapapun yang kemari mereka ingat akan literasi gitu. Benar. Tapi Bang, sebelum kita jauh mengupas Bang, ada baiknya kan Abang diperkenalkan Bang, dan siapa-siapa sih Bang yang mengelola ini, ataukah memang Abang ownernya pribadi atau siapa dan bagaimana kedepannya untuk konsep Merdeka Kopi ini Bang? Silakan Bang. Oke. Sebelumnya kita Merdeka Kopi ini sebenarnya kita lahir bukan dari yang memang basicnya kopi gitu. Kita lahir dari beberapa kawan-kawan kumpulan yang sejatinya kita itu senang dengan literasi. Senang dengan literasi, artinya senang dengan kegiatan-kegiatan yang berbau dengan ilmu pengetahuan. Ya, khususnya buku lah gitu kan. Jadi kita kumpul sering ngopi sana, ngopi sini, bareng sana sini. Berkegiatan lah, kita berkegiatan dengan literasi, berkecimpung dengan literasi. Jadi duduk sana, duduk sini, ya gimana kalau kita buat satu wadah, bagaimana wadah itu bisa dijadikan fasilitas ya untuk umum,
dan sejatinya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan seperti diskusi, workshop, kemudian ya kumpul-kumpul aktivitas-aktivitas mahasiswa ya. Nah, karena khususnya kita di sini hampir rata-rata karena dekat kampus itu ya, dekat kampus, jadi mahasiswa lah kebanyakan di sini. Jadi banyak juga nanti mereka yang datang duduk melihat buku, oh ada nih buku Kiat Sukses, dilihat, baca, sambil baca nanti mau sampai sore untuk membaca buku itu. Itulah awalnya gitu. Bagaimana berdirinya Merdeka KUPI. Jadi memang kita berkegiatan lebih banyak kepada literasi. Itu memang awal berdirinya. Berkegiatan di literasi, kita kumpul-kumpul bareng, kemudian bagaimana kita menciptakan wadah, tempat untuk teman-teman bisa kumpul bersama-sama gitu. Kalau dengan digitalisasi hari ini kan Bang, masyarakat kan kemanapun pasti tidak terlepas dengan handphone Bang. Iya benar. Dengan berdirinya Merdeka KUPI hari ini Bang, dengan ada orang membaca buku kan itu agak langka Bang ya. Tapi kalau menurut Abang, minat baca itu sebenarnya masih tinggi atau tidak Bang? Ini menurut saya pribadi, dan alhamdulillahnya juga saya berkecimpung di bidang pendidikan. Saya di samping ini saya pun juga sebagai tenaga pengajar, dosen juga gitu kan. Saya melihat memang ya tingkat literasi kita ini sebenarnya kalau untuk digital itu sekarang bagus. Kalau kita dengan adanya digital ini sebenarnya bagus. Bagus artinya apa? Apapun yang kita inginkan sekarang open access gitu. Open access. Bisa kita cari sekali klik aja. Nah, gitu. Tapi memang dengan adanya buku cetak ini tidak akan bisa ditinggalkan. Buku cetak ini, karena memang buku cetak ini dia lebih kepada ada ciri-ciri khas tertentu. Salah satunya ada itu kalau dosen ya ataupun guru pasti dia lebih suka melihat buku langsung, bisa dicoret-coret. Ada bau-bau khasnya gitu kan, yang bisa dicium. Nah, ini bau khasnya apa lagi? Satu kebanggaan itu ketika membeli buku, ketika membukanya itu, membuka plastiknya itu, atau ketika membaca kita bisa tandai, kita bisa lipat. Nah, kalau di digital itu tidak ada yang seperti itu. Tapi memang bisa kita bawa kemana-mana karena sekarang handphone ini sudah menjadi kebutuhan. Maka kita tidak bisa juga ketinggalan dengan digitalisasi tadi. Seperti itu. Tapi kan kita bersyukur ini ada konsepnya KP dengan literasi. Artinya remaja, pemuda, dan regenerasi berikutnya akan mengenal. Tidak meninggalkan dengan buku cetak yang ada hari ini. Kan digitalisasi ini seolah-olah dunia dipegang di tangan kita ini Pak. Benar. Tapi dengan konsep ini mudah-mudahan KP ini akan menyerap para pemuda yang ingin membaca buku tapi bisa makan mie dan sebagainya. Benar. Nah, jadi Bang, ini kan banyak menu-menu ini Bang. Benar. Sebenarnya menu-menu ini tidak jauh bedanya dengan KP-KP yang lain. Tapi kan pasti ada spesialis menu yang betul-betul istimewa, dan minumannya ini apa Bang ini Bang? Kita nggak kenal ini. Boleh kita cobain dulu Mas? Siap. Ini namanya kopi bir Merdeka. Kopi bir Merdeka. Harapannya nih kopi bir Merdeka. Boleh dicobain Mas? Iya. Jadi harapannya ini kopi bir Merdeka ketika dia minum ini segar, kemudian fresh kembali. Wah, dia minum fresh kembali, jadi merdeka. Untuk menjalani hari itu dia udah merdeka lagi deh Mas. Nah, jadi komposisi Sangir Merdeka kopi bir Merdeka ini kopi saring khas Aceh, autentik Aceh, khas Aceh. Dia disaring dengan manual ya. Disaring manual dengan teknik Aceh, kemudian di shake hingga
ada buihnya. Jadi bir itu bukan berarti bir yang tanda kutip ya, tapi kita ini bir halal. Benar. Jadi ketika minum ini memang benar-benar seger. Nah, gitu. Nah, di samping ada kopi Bir Merdeka, kita ada kopi saring ya, kopi saring. Ini kopi saring ini yang memang benar-benar khas Aceh. Ini namanya biasanya saya dengar Bang americano ya. Kalau ini yang kopi hitam, Oh, kopi iya. hitam saring. Kalau americano ada lagi. Iya. Jadi Kalau memang ini taro. Ah, Nah, ini taro. Jadi seiring perkembangan zaman, seiring berkembangnya kopi-kopi shop ini, jadi kita menghadirkan dua versi. Yang pertama versi kopi saring, yang kedua versi kopi mesin. Jadi kopi mesin itu nanti kita ada yang namanya Kosuren Merdeka. Nah, itu kopi, kemudian ada gula aren, atau nanti ada variasi-variasi lainnya. Kosuren Merdeka, kemudian butterscotch kopi, kemudian ada americano yang seperti yang dikatakan tadi. Kemudian ada varian-varian yang lain, varian mocktail, kemudian varian-varian powder yang lain seperti taro. Ini taro namanya. Biasanya kalau untuk mahasiswa-mahasiswa yang cewek-cewek ya, kalau duduk udah kumpul-kumpul pasti mereka suka minum minuman yang warna-warna, kemudian estetik, bisa difoto. Karena kalau bahasa Gen Z sekarang ngasih makan Instagram. Difoto dulu dia. ini Bang apa sih Bang? Kalau ini Kosuren Merdeka. Ini dia tadi. Ini racikannya dia kopi, kemudian dibuat pakai mesin. Jadi memang kalau kita merekomendasi, sebenarnya menu di sini oke Mas. Bisa kita rekomendasi mau dari yang kopi mesinnya, saringnya juga oke. Juga tidak kalah dengan warung-warung kopi yang lainnya gitu. Tapi konsep kita memang nih di sini konsep kita merdeka. Selain kita berbagi literasi, berbagi ilmu, sambil santai ngopi, bisa menikmati hidangan. Jadi Bang, kalau lah memang adik-adik mahasiswa itu kan kadang-kadang agak malas datang kemari Bang. Iya, benar. Apakah bisa diorder melalui Gojek apa Grab? Kalau itu kita ada dari aplikasi GrabFood ya. GrabFood nanti bisa cek di GrabFood-nya Merdeka Kopi. Nanti bisa diorder juga melalui GrabFood. Nah, jadi tidak ribet-ribet datang ke sini, bisa langsung dicek dan diorder melalui GrabFood. Itu tadi perkembangan zaman juga itu Mas. Siap. Itu kan keren. Jadi itu, kita Bang. duduk aja, sekarang santai, bisa diorder, tinggal tunggu di rumah. Bener. Jadi tapi kadang-kadang kan para mahasiswa dan mahasiswi ini kangen duduk santai tapi membaca buku. Ya. Seperti dengan perpustakaan. Benar. Artinya Merdeka Kopi hari ini menyajikan itu. Ya. Ini kan konsep yang luar biasa. Jadi adik-adik mahasiswa mungkin yang kangen itu hadirlah ke Merdeka Kopi hari ini karena bagaimana pengelolaannya, bersih tempatnya, higienis, pokoknya luar biasa. Kalau belum pernah datang mungkin Anda tidak tahu bagaimana konsep yang dibuat ini. Nah, jadi Bang, bagaimana Bang ke depannya konsep ini akan berjalan? Kalau menurut Abang bagaimana konsep ini dalam memperkenalkan ke khalayak rame? Ya. Kita konsep-konsep yang akan kita buat, kita sebenarnya banyak nih konsep-konsep yang mau kita buat. Salah satunya untuk mendongkrak, yang pertama mendongkrak minat baca ya, minat baca tulis anak-anak sekarang itu biar bisa lebih meningkat lagi, tapi konsepnya dengan ya santai gitu, santai sambil ngopi sambil apa. Paling nanti kita ke depan kita buat kegiatan-kegiatan nonton bareng atau diskusi bareng, bedah buku. Kita sudah beberapa kali melakukan bedah buku di sini, dan alhamdulillah respon dari adik-adik itu sangat kuat ya. Jadi sambil diskusi, ngopi, duduk santai, dapat ilmu. Bener. Jadi kan ini Bang, regenerasi ini kan Bang. Dari kelas TK saja sudah megang HP nih kan. Iya, benar. TK, SD, SMP, SMA tuh akhirnya dia seolah-olah kayak melupakan bagaimana sih buku itu sebenarnya. Nah, dengan konsep ini mungkin akan ketertarikan dan menimbulkan minat bacanya tinggi. Iya, benar. Apakah memang
ada suatu saat Bang, mungkin SMA ini akan diundang untuk ketemu dengan sini, duduk diskusi di sini dengan gurunya siapa yang akan menghadirkan. Ada nggak konsep-konsep ke depannya Bang? Benar, kalau itu mungkin nanti ke depan bisa kita buat ya konsep-konsep kegiatan, misalnya studi ekskursi ya. Benar. Melihat, artinya macam adik-adik itu bisa nanti kita undang, misalnya adik-adik di sekolah ya, SMP atau bagaimana cara membuat kopi nih misalnya. Benar. Gitu kan, kemarin kan edukasi ya berbasis wirausaha. Benar, gitu. benar. Nah, seperti itu konsepnya. Jadi bisa kita buat kegiatan-kegiatan seperti itu sambil ya mereka duduk santai. Benar. Melihat bagaimana kondisi yang ada di sini kan, ada buku-buku, ya mungkin lebih bisa tertarik ya. Karena kan Bang, kalau kita lihat SMK hari ini kan memang membutuhkan itu Bang. Jangan dia setelah keluar dari SMK tanpa kerjaan, mencari pekerjaan, tapi bagaimana menjadi owner, menjadi bos. Ya. Tapi dengan konsepnya hari ini Merdeka Kopi kan akan menimbulkan itu Bang. Ya, benar. Akan menciptakan bagaimana anak-anak Indonesia generasi yang ada di Medan, Sumatera Utara pada umumnya akan diri dia menjadi owner, bukan menjadi worker ya kan Bang? Benar. Nah, kalau menurut Abang bagaimana itu? Jadi sebenarnya itu menarik. Saya beberapa kali melihat case ya, satu kasus misalnya kita lihat ya di Medan saja. Di Medan itu sudah ada sekitar puluhan ya, bahkan ya puluhan lah kalau kita bilang perguruan tinggi. Kalau kita lihat dari perguruan tinggi negeri di Medan ada salah satunya, kalau di dekat sini UINSU, ada Unimed, ada USU dan lain sebagainya yang nggak bisa saya sebutkan juga satu persatu. Nah itu ketika mereka meluluskan wisudawan itu sudah ribuan. Benar. Ribuan, masih satu universitas, belum lagi yang lain. Jadi bagaimana kita menciptakan pola pikirnya itu, ya ketika lulus itu mereka membuka peluang usaha, bukan mereka yang mencari pekerjaan. Benar. Gitu. Nah, jadi sebenarnya ya bisa saja kita buat pelatihan seperti itu, pelatihan wirausaha. Nanti ke depannya akan kita buat, karena kita bukan hanya sekedar di kopi ini, kita juga ada beberapa divisi nih dari grup kita nih. Merdeka Group ini ada beberapa divisi. Bahkan dari penerbitan kita juga ada, percetakan kita juga ada, kemudian digital printing juga ada. Digital printing di sini juga ada nih. Iya, saya lihat itu Bang. Ini ada apa di lantai 2 ini? Kok tertera pula kan advertisingnya di sini ada. Memang konsepnya di bawah ngopi, tapi di atasnya mencetak sesuatu Bang. Iya benar. Jadi di bawah ini tempat kopi ya, kedai kopi. Jadi ketika orang duduk santai menunggu, kita buat juga beberapa promosi ya, ada advertising ya, bisa sambil melihat di sini ada advertising, atau yang di atas juga. Sebenarnya ini saya buka sih clue, sebenarnya ini awalnya kita tidak ada niatan nih untuk membuka warung kopi ini. Tapi awalnya memang kita mau membuka ruang diskusi atau toko buku di bawah ini, dan di atas itu sebagai tempat cetaknya gitu, tempat cetaknya. Tapi seiring berjalannya yang seperti yang kita ceritakan di awal tadi, ya gimana kita untuk menarik minat orang itu dengan perkembangan zaman yang sekarang ini. Perkembangan zaman sekarang ini apa? Orang suka duduk sambil ngopi, kemudian ya menikmati hal-hal yang yang baru lah gitu kan. Ya kopi shop itu sekarang udah bagian dari teman duduk. Kalau dulu kan dibilang sebaik-baiknya teman duduk adalah buku, sekarang kita tambah buku dan kopi. Ya, seperti itu. Jadi ketika orang nanti mau mencetak sesuatu di atas, bisa sambil nunggu ngopi di bawah. Benar. Seperti itu. Tapi Bang, dengan maraknya kedai-kedai kopi yang hari ini Bang, yang didominasi dengan saudara-saudara kita dari Aceh Bang, ada nggak kekhawatiran waktu mau buka kopi ini Bang, Merdeka Kopi ini, khawatir nggak Bang? Atau nggak laku atau gimana? Apa itu yang membuat kok cekat bulatnya luar biasa nih Bang? Jadi sebenarnya kalau untuk
apa namanya ya, kekhawatiran, ketakutan, itu sebenarnya kita nggak ada sedikit pun kekhawatiran. Bahkan kita di sini saling merangkul. Benar. Saling merangkul itu dalam arti ya kita sama-sama nih, bareng-bareng nih, atau ya berkolaborasi lah bahasanya seperti itu, berkolaborasi untuk ya kita kopi kita ambil dari kawan-kawan kita juga yang di Aceh gitu. Bahkan ketika kita mau membuka warung kopi, ya mereka support kawan-kawan yang sudah buka warung-warung kopi yang duluan itu, yang banyak-banyak itu kan sudah banyak nih warung-warung kopi. Ya kawan-kawan support karena mereka merasa kopi ini menjadi apa ya, satu pesan dan kesan yang bisa diterima oleh masyarakat, khususnya Kota Medan, karena ini kopi ini kan khas identik dengan Aceh gitu. Nah, jadi mereka sangat senang, bahkan mereka support dan ya, alhamdulillahnya ya tips dan trik itu kita banyak belajar juga dari mereka seperti itu. Jadi Bang, mungkin saudara-saudara kita yang melihat channel ini Bang, kan dia penasaran juga, di mana sih letaknya ini? Nah, kan di mana letaknya nih? Di mana Bang posisinya? Kalau kita misalnya dari Medan kemana arahnya? Kalau kita dari Belawan kemana arahnya, Bang? Benar. Jadi kawan-kawan yang ingin ke Merdeka Kopi, tempat kita terletak di Komplek MMTC, Blok Q, ya Jalan Selamat Ketaren, nomor 2829. Nah, letaknya tepat di persimpangan 4 Unimed ya. Kalau yang dari UIN nih, dari UIN, Unimed, bisa jalan ke arah Pancing, kemudian ada simpang 4 belok kiri. Nanti nggak jauh, nampak sebelah kanan ada Merdeka Kopi. Tapi kalau yang dari Medan, bisa dari Jalan Ledda Sujono atau Aksara ya, Aksara masuk, cari aja Komplek MMTC, cari Merdeka Kopi, di Google Map ada juga Merdeka Kopi, Instagram kita, TikTok kita, kemudian Facebook kita juga tertera ya Merdeka Kopi. Nah, bisa dicari. Kita selalu letakkan Google Maps dan linknya di situ. Seperti itu. Jadi Bang, himbauan dan harapan kepada penikmat kopi ini Bang, untuk mahasiswa, bapak-bapak, Gojek, apa macam Bang, apa himbauan dan harapan untuk Merdeka Kopi? Ya, himbauannya jadikan tempat ini ya tempat kita apa namanya, bertukar pikiran, tempat bertukar pikiran, berbagi ilmu, kemudian ya saling berdiskusi. Tempat ini sangat tempat yang nyaman ya, apalagi kalau udah duduk ditemani kopi itu mungkin sangat oke gitu. Apalagi sambil baca buku Bang. Apalagi sambil baca buku. Duduk baca buku tambah pintar ya kan? Benar. Karena seperti slogannya Bang, buku adalah jendela ilmu atau Ya, gimana tuh? buku adalah jendela ilmu. Jadi sebaik-baiknya teman duduk juga buku gitu. Ada pepatah Arab mengatakan seperti itu. Benar. Jadi kalau sekarang orang duduk buka HP main game, di sini pun bisa. Nah, tetap kita sediakan ya colokan wifi yang apa namanya ya kencang lah kita bilang. Kalau untuk main game kita sediakan free wifi. Nah, jadi sembari siapa yang suka main game bisa main game. Kalau mau baca buku bisa baca buku. Berdiskusi pun bisa. Kita sediakan ada tempat-tempat ruang untuk berdiskusi juga di sini. Seperti itu. Kalau ada mahasiswa Bang mau mengerjakan tugas untuk berdiskusi, tempat ini oke kali ya Bang? Oke kali. Udah kita sediakan juga kalau memang mau tempat yang lebih oke, lebih privasi, di atas juga bisa kita sediakan. Jadi Bang, kalau orang-orang itu misalnya Bang bertanya Bang, dia mau nyusun skrip semacam untuk referensi bukunya, itu bagaimana Bang? Ada nggak Bang itu untuk menyampaikan itu Bang di kafe? Jadi memang kalau untuk berdiskusi untuk buku dan referensi itu nanti kita bisa arahkan. Nah, mungkin ada beberapa buku yang di sini sifatnya buku-buku yang di sini adalah sifatnya umum gitu. Kalau referensi buku untuk perkuliahan atau skripsi ini kan kadang sifatnya khusus ya gitu kan. Benar. Nah, boleh diskusi juga, kawan-kawan kita di sini bisa untuk berdiskusi. Kita arahkan nanti kemana mencarinya. Keren ini generasi muda. Bagaimana konsep kafenya ini dibuat? Anda duduk makan bukan hanya kenyang saja, tapi pola pikir dan menjadi pintar. Disinilah kafenya. Kafe literasi ini namanya saja sudah merdeka.
Jadi jangan ketinggalan lagi. Kalau dulunya mungkin belum merdeka, hari ini merdeka, kopi sudah menyajikan itu. Jangan segan dan ragu, hadir kemari, coba dulu, dinikmati, pasti akan kembali lagi kemari. Oke. Bang, jadi terima kasih banyak Bang. Oke, sama-sama. Bincang-bincang hari ini. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah mampir kemari. Nanti sama-sama kita cobai kopinya. Siap Bang. Jadi mudah-mudahan masyarakat luas Bang melihat channel ini akan hadir kemari. Setelah hadir, mereka akan berbicara dengan tetangga, kawan dan komunitas beliau. Bahwasannya di sana ada loh kafe, memang sudah ada Bang kafe-kafe buku ini, tapi di sini adalah mungkin salah satunya lah yang di sini yang membuat ini. Jadi mereka akan bertanya, terus ibu-ibu yang membawa anaknya kemari bisa ya sharing-sharing lah masalah buku-buku, apalagi hari ini baru memulai pembelajaran baru siswa-siswa itu, ya kan Bang? Benar. Mungkin orang itu kan ingin tahu juga Bang, gimana sih ini, cari tahu bukunya. Nah di sini karena orang-orang buku semua Bang, Iya, yang saya lihat. Ya mudah-mudahan itu bermanfaat Bang. Ya. KP ini bermanfaat, Allah memperpanjang umur kita semua. Amin. KP ini makin besar ke depannya. Dan makin rame, rezeki pengelolanya makin hebat. Amin. Dan karena dengan bersedekah air putih itu salah satu hal yang luar biasa Bang. Tidak perlu dipungut biaya, tapi menjadi sedekah dan amal ibadah bagi pengelola KP ini. Benar, amin. Sukses lah Bang ya kan. Siap, Mudah-mudahan kita sama-sama. ketemu lagi Bang. Sehat Bang. Yes. Kita coba dulu Bang. Siap. Menunya. Bang Peri, yang mana Bang mau Bang? Aduh mak, subhanallah, great kita. Coba kopi hitam. Wah, Alhamdulillah Bang. Masuk tenggorokan jadi seger Bang. Nah, dia kalau mungkin di jalan sana itu ada namanya peletok Bang. Tapi bukan minuman keras. Ini bir pun bukan minuman keras. Cuma diseker melalui ahlinya Bang ya kan. Kalau di bartendernya itu Bang ya kan. Jadi akhirnya masaknya itu Bang memang berkeringat dia Bang. Baru masak dia. Nah berkeringat itulah yang masak setelah diseker. Jadi rasanya dia beda Bang. Kalau kita menikmati sesuatu yang enak di sini kan terasa Bang. Biasanya kopi itu dimasak, sudah ini diseker dulu Bang. Seperti membuat minuman kalau di bar yang sebelah sana itu mungkin ya kan Bang. Itu namanya Long Island ya kan Bang, Ribu Peletok. Nah hari ini Bang, ini enggak bir tapi bukan bir itu Bang. Sebutannya saja, cuma racikan kopi itulah Bang yang menyajikan ini. Nah kalau di Jawa itu kan ada tuh namanya peletok Bang ya. Peletoknya orang Sunda. Saya bukan penikmat kopi, tapi saya merasakan bagaimana merdeka kopi bener Bang. Sukses lah Bang. Ini banyak menunya Bang, nanti biar dicicipi satu persatu. Anda datang, pasti Anda puas dan Anda tidak akan kecewa. Hadir kemari, nikmati rasa menu yang luar biasa hari ini. Sukses terus untuk kita semua.